bagaimana Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Saya tidak akan panjang, saya hanya meringkas beberapa kisah, karena pentingnya kisah ini untuk menguatkan hati kita. Sebagaimana Allah mengkisahkan para nabi-nabi di dalam Al-Quran, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rasul ma nuthabbitu bihi fuadak. Aku mengkisahkan kisah para nabi untuk menguatkan hati, untuk mengokohkan hati. Kenapa seperti itu? Karena jarak kita sama guru tua cukup jauh jaraknya. Kita perlu kisah-kisah mereka. Kita butuh kisah-kisah Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Beliau telah mengukuhkan bagaimana al-khairat. Beliau jalannya jalan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu waktu beliau datang ke Jawa Timur, datang menziarahi teman beliau Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid yang ada di Tanggul. Sebelum datang, Habib Saleh bermimpi didatangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Malam, di saat Habib Saleh bermimpi didatangi Rasulullah, Habib Saleh di siangnya, di pagi hari bertanya, apa isyarah ini apa dari Nabi Muhammad yang datang tadi malam? Ternyata di siang hari Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri datang mengunjungi beliau. Waktu dia melihat wajah Habib Idrus, Habib Saleh girang. Dia peluk Habib Idrus tidak seperti biasanya. Yang anehnya, Habib Saleh tidak mempersilahkan Habib Idrus duduk. Hanya melihat Habib Idrus mau duduk di sebelah mana. Akhirnya Habib Idrus duduk. Di mana duduk? Baginda Nabi besar Muhammad SAW. Begitu duduk di tempat itu, Habib Saleh memeluk yang kedua kali Habib Idrus. Begitu dipeluk, Habib Idrus menanyakan, ya Habib Saleh, ada apa? Kenapa? Dia bilang, tadi malam Ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad datang dengan saya, dan pakaiannya, apa yang digunakan oleh Habib Idrus, itu yang dipakai oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tempat duduk yang diduduki Habib Idrus, di situ diduduki Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah pakaiannya, kalau tempat duduknya menunjukkan inilah yang dapat ridha dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ikut di belakangnya, dia akan selamat. Habib Idrus bin Salim Al-Jufri begitu sangat perhatian kepada abnaul khairat. Kemarin di waktu bulan suci Ramadan, ada seseorang saudagar yang kebetulan punya masalah. Ada seorang ustaz menempatkan anak-anak al-khairat di rumah orang tersebut. Begitu ditempatkan di rumah itu, di hari akhir Ramadan, orang ini bermimpi, mimpi kedatangan guru tua Habib Idrus bin Salim. Begitu datang, kata Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, saya ada di mana ada murid saya dari Al-Khairat. Kalau kau cinta sama dia, kau perhatikan murid saya, apa yang kau punya kesulitan, insya Allah Allah akan mudahkan. Begitu perhatian Habib Idrus terhadap abnaul khairat. Tidak sampai di situ saja, ma'asyiral hadirin. Pernah dikisahkan oleh Haji Amin, di saat beliau di Kaleke, di salah satu kampung di Kabupaten Sigi, Habib Idrus berbicara kepada semuanya, apabila nanti di yaumil qiyamah ada abnaul khairat yang susah dan dimasukkan ke dalam neraka, saya keluar dari surga dan saya akan bawa dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kabar gembira bagi abnaul khairat. Apakah kita mau tukar ini dengan yang lain? Apakah kita mau tukar dengan
mengatakan Habib Idrus untuk al-khairat, al-khairat untuk Habib Idrus. Tidak bisa berpisah antara Habib Idrus dengan al-khairat. Saya mengatakan bahwasanya kalau orang itu cinta akan Habib Idrus dan dia ingin dapatkan syafaatnya, harus jelas pinnya. Kalau kita buka pasportnya, kita buka untuk buka sesuatu atau HP kita, mesti minta pinnya. Kalau kita mau buka pinnya tertulis al-khairat, baru nyambung kepada Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Kalau tidak, wifi-nya tidak jalan. Kalau tidak punya hubungan dengan guru tua. Guru tua ada hubungan dengan al-khairat. Satu-satu boleh meninggal, tapi Habib Idrus tetap ada. Ayah Al-Habib Abdillah yang selalu kemari. Pak Bupati tahun 92 mengajar. Sebelum tahun 92 mengajar di Palu, di Pondok Pesantren Al-Khairat Palu. Beliau mengajar, dan Ustaz Mutahar Habib Abdillah bawa untuk menikah beliau. Di saat itu tahun 92 beliau mengatakan, Habib, saya ingin pulang ke Bungku. Apa kata Habib Abdillah? Satu syarat, boleh pulang tapi bangun al-khairat, bangun madrasah. Alhamdulillah Habib Idrus sudah tidak ada. Bukan cuma madrasah terbangun, bahkan anak-anak pondok sudah berangkat, sudah ke Hadramaut. Ini kita doakan Pak Bupati kita sehat walafiat. Abdillah Habib Abdillah dulu pernah cerita sama saya. Dia katakan waktu saya mau beliau sering kemari, beliau tidak bawa saya, sekali aja beliau bawa. Waktu itu saya katakan, Masya Allah jalannya, waduh luar biasa. Kalau tadi Habib Ahmad Al-Muhdar bilang sudah luar biasa, apalagi dulu. Tapi Habib Abdillah tidak pernah kalau bilang Bungku langsung berangkat. Kadang tidak pamit, langsung jalan. Dia cinta ini negeri. Apa beliau katakan? Nanti negeri ini akan maju. Sebelum dia banyak hasilnya, pendidikannya harus lebih dahulu. Beliau doakan ini tempat. Bahkan sudah mau meninggal, beliau bilang saya mau ke Bungku, mau ke tempat ini. Tapi Allah sudah memanggil beliau lebih dahulu. Terus ke tempat ini. Makanya hari ini alhamdulillah ibunda tercinta Syarifah Nur binti Husain Al-Kaf tadinya tidak mau ke sini. Saya berangkat dengan pesawat, beliau bilang saya tidak. Saya mau berangkat dengan mobil. Tadi pagi jam 6 beliau sampai di sini. Dia bilang saya dulu pernah waktu almarhum datang, waktu almarhum hidup, saya ikut. Sekarang saya ingin mengenang perjalanan itu. Jalannya sudah bagus. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tidak akan menyampaikan lebih banyak dari ini. Saya hanya mengenang bagaimana dulu dan sekarang. Alhamdulillah sudah berkembang jauh. Mudah-mudahan ini lebih ditingkatkan lagi. Dan yakin bahwasanya Al-Habib Idrus bersama kita. Saya teringat ada satu Syekh Umar Bahmid ketemu saya di Manado. Dia punya teman Al-Habib Muhammad As-Segaf. Dia cerita sama saya, sewaktu Al-Habib Muhammad ini sakit, Habib ini tidak pernah dibawa ke rumah sakit. Tapi hari itu dia tidak sadar dibawa ke rumah sakit. Singkat cerita, dia kaget di rumah sakit. Dia bilang, ya Umar, kenapa ente bawa anak ke sini? Kalau ente masih mau berteman dengan saya, pulangkan saya ke rumah. Saya mau meninggal di rumah. Akhirnya dipulangkan, akhirnya beliau wafat. 40 hari atas wafatnya, Al-Habib Muhammad ini datang dalam mimpinya. Syekh Umar Bahmid tersebut. Syekh ini mengatakan, berarti hari ini saya ini sudah mau dijemput sama kawan saya Al-Habib Muhammad. Saya sudah mau meninggal. Habib Muhammad bilang, ya Umar, jangan ente takut. Belum saatnya ente ikut sama saya. Saya hanya rindu saya datang. Ingat,
banyak baca Al-Quran, banyak baca Ratibul Haddad, jangan tinggalkan. Jaga silaturahim, perhatikan pendidikan. Saya cuma sampaikan itu berguna nanti di alam barzah. Saya sampai di sini, cukup, kau boleh pulang. Saya mau mendatangi orang yang membacakan Fatihah buat saya. Saya mau datangi dia. Jadi kalau kita baca Fatihah kepada aulia wassalihin, para almarhum, mereka datang akan menjemput Fatihah yang kita panjatkan kepada mereka. Mudah-mudahan hari ini hujan menunjukkan rahmat Allah turun di tempat ini. Rahmat Allah bukan hanya orang di dunia, tapi langit juga menurunkan rahmatnya kepada kita. Rindu akan aulia. Tanzilur rahmat, mengisahkan orang-orang yang saleh itu, rahmat itu turun. Rahmat itu adalah kasih sayang Allah kepada kita dengan berkat orang-orang saleh. Mudah-mudahan perjumpaan ini barakah. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur oleh Allah tetap dalam menjalankan amanah dari Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Pegang al-khairat dengan kuat, dengan bersama-sama. Jangan karena kepentingan kita tinggalkan al-khairat. Jangan karena kita tidak suka sama si fulan kita tinggalkan al-khairat. Jangan. Kita rugi, itu ujian buat kita. Ujian. Habib Abdillah itu paling suka di kampung. Saya pernah tanya, kenapa Abi tidak mau di kota? Dia bilang sudah cukup amat segaf ada di kota. Saya suka di kampung karena Jaddat Habib Idrus bin Salim menyuruh saya supaya perhatikan orang-orang yang ada di kampung. Perhatikan mereka. Mereka ikhlas, mereka bersih hatinya, mereka menjaga al-khairat. Kalau kita perhatikan mereka, pasti guru tua akan perhatikan kita. Kita mau dekat, bukti cinta itu harus ada. Bukan hanya lisan. Seperti Alif, hatinya, lisannya, pikirannya sama. Tidak berbeda. Lisannya lain, hatinya lain, pikirannya lain. Kalau cinta, semua dibuat. Hatinya sama, pikirannya sama, lisannya pun sama. Saling berkaitan satu sama lain. Dan insya Allah akan meridai kita dunia wal akhirah. Dan insya Allah al-khairat sudah sampai di mata air. Dia akan keluar terus menerus. Dan dia akan menghasilkan orang-orang yang menjadi pemimpin ke depan insya Allah. Dan insya Allah kita doakan semua yang belajar di al-khairat menjadi futuh, dibukakan pemahaman ilmu untuk mereka, diberikan anak-anak yang salihah, dan insyaallah dapat ridha Rabbul Alamin fi dunya wal akhirah. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya minta maaf supaya tidak pantas saya berbicara di depan Al-Walid Al-Habib Ali, karena ini adalah perintah saya berbicara. Mudah-mudahan kita semua dapat ridha Allah. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.